Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Idris dari Lokal APAI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan keagamaan, yaitu video ceramah tentang bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ulun hormati dan yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Nur Kansyah SAG MPDI, beserta teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini ulun akan menyampaikan tentang mengamalkan sunnah puasa Ramadan. Jadi mengamalkan sunnah puasa Ramadan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, sekaligus juga menambah pahalanya. Nah, jadi kalau kita menggawi sunnah-sunnahnya ketika bulan puasa Ramadan, maka itu akan menjadi nilai lebih bagi ibadah puasa kita. Puasa merupakan ibadah istimewa yang pahalanya tidak terbatas. Semakin berkualitas, semakin Allah cinta dan semakin besar pula pahalanya. Nah, jadi semakin berkualitas puasa kita itu, maka akan lebih banyak lagi pahalanya. Kayak apa supaya cara kita tuh lebih berkualitas? Salah satunya yaitu dengan menggawi sunnah-sunnahnya. Nah, adapun di sini ada beberapa sunnahnya, yaitu yang pertama sahur dan mengakhirkannya. Di antara sunnah puasa Ramadan yang Rasulullah SAW ajarkan adalah makan sahur. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah engkau karena makan sahur itu berkah. Nah, jadi bagi orang yang berpuasa, puasanya bersahur sebelumnya, maka puasanya itu menjadi berkah buat dia. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan hal yang menyebabkan berkahnya sahur adalah karena ia menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkan dan memudahkannya. Nah, jadi ketika kita tuh bersahur, maka kita tuh bertenaga. Nah, jadi kita tak semangat melakukan ibadah itu kada kuler teh ibaratnya. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Sunnah puasa Ramadan yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairi ma ajalul fitr. Artinya manusia tetap dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Muttafaq alaih. Ketika matahari telah terbenam dengan jelas, maka disunahkan untuk segera berbuka. Nah, ada kita di sini kan ada berbunyi alarm berbuka. Bilanya sudah berbunyi deh, langsung aja lagi berbuka, jangan dilambat-lambatakan. Sebaiknya berbuka adalah dengan buah kurma. Nah, jadi berbuka tuh lawan buah kurma dulu, maunya ada sunnahnya kayak itu. Kalau nya kadeda baru dengan air putih. Dan sunnah yang ketiga yaitu memperbanyak doa. Nah, kenapa jadi kita tuh disuruh memperbanyak doa pas puasa? Jadi orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, baik saat tengah berpuasa maupun saat berbuka. Nah, jadi orang yang berpuasa tuh doanya tuh insya Allah pasti terkabul, kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya doa orang yang puasa pada saat berbuka tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Tabrani dan Baihaqi. Dan ada lagi hadis yang lain yang artinya 3 orang yang tidak tertolak doanya: imam yang adil, orang yang puasa sampai berbuka, dan orang yang dianiaya. Setiap kita pasti memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap orang pasti mempunyai masalah dalam hidup ini. Setiap insan tentunya mengalami problematikanya sendiri-sendiri, maka berdoalah kepada Allah. Kita memohon solusi dan jalan keluarnya, dan yang lebih penting adalah kita berdoa kepada Allah untuk akhirat kita.
Takutlah jika kita hanya berdoa untuk kebaikan dunia, kita tidak mendapat bagian di akhirat. Nah, jadi orang yang salah satu doanya pasti diterima oleh Allah yaitu orang yang berpuasa. Nah, ketika kita berdoa, hendaklah kita meminta kebaikan akhirat, kada kebaikan dunia aja. Yang keempat yaitu menghindari pembatal pahala puasa. Puasa pada hakikatnya hanya menahan lapar dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasarbi innama siyamu minal lagwi warrapas. Artinya, puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan keji. Hadis riwayat Hakim, dan dia mensahihkannya sesuai syariat Muslim. Nah, jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ada lagi menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Contohnya guring terlalu lawas, mulai subuh guring sampai parak berbuka, kadu boleh gitu. Karena di antara sunnah puasa adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Nah, bermaksiat pun kada boleh. Contohnya aja yaitu melontarkan kata-kata kotor ataupun berbohong, kada boleh. Dan yang kelima yaitu salat tarawih. Di antara sunnah dalam bulan Ramadan adalah salat tarawih, sebuah ibadah sunnah muakkadah yang tidak bisa kita jumpai di bulan yang lain. Kesempatan yang langka ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jadi salat tarawih ini adanya bulan puasa aja, jadi hendaknya kita manfaatkan. Jangan nang bepedah di rumah hendak ke masjid dia hendak tarawih, soalnya singgah ke taman non binian mah jangan, itu kada boleh itu. Jangan biarkan diri kita kehilangan satu malam pun untuk salat tarawih. Dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menganjurkan salat malam pada bulan Ramadan tanpa mewajibkannya. Maka beliau bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena imam dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi orang yang beribadah malam pada bulan puasa itu, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Yang keenam yaitu salat witir. Tak hanya salat tarawih, sunnah pula di bulan Ramadan menutup qiyam Ramadan dengan salat witir. Bahkan ini merupakan sunnah di seluruh bulan, tak hanya Ramadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menambahkan satu salat kepada kalian, maka lakukanlah salat tersebut di antara salat isya dan salat subuh, yaitu salat witir. Hadis riwayat Ahmad sahih. Yang ketujuh yaitu tadarus Al-Quran. Sunnah lainnya pada bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran, berusaha menghafalkan serta mentadabburinya. Lebih baik lagi jika mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Nah, jadi ketika bulan puasa itu kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran atau mengaji. Jadi kita jangan aur HP aja di ngaji kada, jangan ngaji dibanyaki. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah membaca Al-Quran minimal sekali khatam pada bulan Ramadan. Kalau bisa 2 kali khatam. Jika bisa lebih banyak lagi, tentu itu lebih baik. Yang kedelapan yaitu memperbanyak infak. Sebagaimana hadis di atas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan.
dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Beliau lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Nah, jadi selain bulan Ramadan tuh kita rajin dah berinfak. Pas bulan Ramadan tuh dirajini lagi memberi sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Ia lebih umum daripada sedekah. Sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Dia sukai jika manusia juga memilikinya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Dia mencintai orang yang bermurah hati. Sebaik-baik manusia yang dicintai oleh Allah adalah Rasulullah, dan beliau manusia terbaik pemilik sifat ini. Maka banyak kita mendapat riwayat yang menjelaskan sifat murah hati beliau. Misalnya dalam riwayat Anas bin Malik, saya adalah keturunan anak Adam yang paling bermurah hati, dan orang yang paling bermurah hati setelahku adalah orang yang memiliki ilmu dan menyebarkan ilmunya, serta orang yang menyerahkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Maka kita upayakan untuk infak setiap hari di bulan Ramadan. Jika kita sudah melakukan persiapan dan memiliki kelapangan rezeki, sungguh sangat tepat kita memperbanyak sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi bila kita bisa ada rezeki lebih nih, susah sagan orang lain lagi, susah rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Kesembilan yaitu memperbanyak amal soleh. Banyak ulama memaknai hadis di atas dalam maknanya yang luas, bahwa sunnah bulan puasa Ramadan bukan hanya memperbanyak sedekah dan tadarus Al-Quran, tetapi juga seluruh amal soleh yang lain. Adapun bentuk amal soleh, baik yang ritual seperti zikir maupun yang sosial seperti membantu orang lain, semuanya akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan sungguh amal sosial menolong orang lain di bulan Ramadan sangat besar pahalanya, hingga Abu Hurairah pernah meninggalkan i'tikaf di Masjid Nabawi demi menolong orang yang kesusahan. Dan yang ke-10, yang terakhir, yaitu sunnah puasa Ramadan adalah i'tikaf. Kadang terlupakan sebagian kaum muslimin pada masa ini adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir merupakan puncak dari Ramadan. Namun lebih banyak orang yang menggunakan waktu itu untuk persiapan lebaran dengan belanja, persiapan mudik dan sebagainya. Sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ketika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangun keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang. Muttafaqun alaih. Jadi cukup ini yang dapat saya sampaikan. Demikian 10 sunnah puasa Ramadan beserta dalilnya. Semoga memotivasi kita untuk semakin menyempurnakan puasa hingga kelak kita berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.